Kamu membuka mata setiap pagi dan melihat dunia. Kamu pikir apa yang kamu lihat adalah kenyataan. Itu kesalahan pertama. Kamu melihat matahari terbit. Tapi matahari yang kamu lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Semua yang kamu lihat adalah masa lalu. Dan warna? Itu tidak nyata. Warna hanya ada di kepalamu. Benda tidak punya warna, hanya memantulkan panjang gelombang tertentu. Episode ini, kita bedah cahaya sampai ke akarnya. Apa itu cahaya? Kenapa dia menipu matamu? Dan bagaimana gravitasi membelokkan dan mengurungnya? Siapkan matamu. Karena setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama. Fakta pertama, cahaya adalah gelombang dan partikel sekaligus. Ini disebut dualisme gelombang partikel, misteri terbesar fisika yang belum sepenuhnya terpecahkan. Ketika kamu mengukur cahaya sebagai gelombang, ia berperilaku seperti gelombang. Ketika kamu mengukurnya sebagai partikel, ia berperilaku seperti partikel. Hasilnya tergantung pada cara kamu melihatnya. Ini bukan kelemahan alat ukur, ini adalah sifat fundamental cahaya. Dari mana dualisme ini berasal? Dari fisika kuantum, dunia yang sangat kecil di mana aturan klasik tidak berlaku. Cahaya bukan gelombang. Bukan partikel. Cahaya adalah keduanya. Dan dia tidak peduli dengan apa yang kamu pikir. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Karena cahaya tidak pernah sesederhana yang kamu kira. Fakta kedua, semua yang kamu lihat adalah masa lalu. Cahaya butuh waktu untuk bergerak dari sumbernya ke matamu. Matahari yang kamu lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Bintang yang kamu lihat adalah bintang yang sudah mati jutaan tahun lalu. Bahkan orang di hadapanmu, kamu melihat mereka beberapa nanodetik yang lalu. Kamu tidak pernah melihat siapapun di saat ini. Kenapa? Karena kecepatan cahaya itu terbatas. 300.000 km per detik, cepat, tapi tidak instan. Dari mana fakta ini? Dari relativitas Einstein. Tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Kamu tidak pernah melihat masa kini. Kamu selalu melihat masa lalu. Selamanya. Fakta ketiga, warna tidak nyata. Benda tidak punya warna. Warna adalah interpretasi otakmu terhadap panjang gelombang cahaya. Daun tidak hijau. Daun memantulkan cahaya hijau dan menyerap yang lain. Otakmu lalu menafsirkannya sebagai hijau. Jika tidak ada cahaya, tidak ada warna. Jika otakmu rusak, warna bisa berubah. Warna ada di dalam kepalamu, bukan di luar. Dari mana warna berasal? Dari panjang gelombang cahaya yang berbeda. Merah memiliki panjang gelombang terpanjang, ungu terpendek. Tapi warna itu sendiri, merah, biru, hijau, adalah ciptaan otakmu. Jadi, dunia yang kamu lihat berwarna. Hanya ada di kepalamu. Ini bukan filosofi. Ini fisika. Fakta keempat, cahaya tidak punya massa. Foton, partikel cahaya, tidak memiliki massa diam. Tapi tanpa massa, cahaya tetap punya momentum. Ini aneh. Ini adalah salah satu keanehan fisika modern. Cahaya bisa mendorong benda. Ini disebut tekanan radiasi. Dan ini sudah dibuktikan, solar cell menggunakan prinsip ini. Dari mana momentum ini? Dari energi foton. E sama dengan mc kuadrat tidak berlaku untuk foton, karena tidak punya massa. Cahaya adalah energi murni. Dan energi, meskipun tanpa massa, bisa memengaruhi materi. Ini adalah bukti bahwa fisika tidak selalu masuk akal. Tapi fisika tidak peduli dengan akal sehat. Fakta kelima, gravitasi mengendalikan cahaya. Ini terjadi dalam dua skala yang berbeda. Skala pertama, gravitasi membelokkan cahaya. Ketika cahaya melewati dekat benda masif, ia membelok. Ini disebut lensa gravitasi. Einstein meramalkan ini pada 1915. Pada 1919, dibuktikan, cahaya bintang membelok di dekat matahari. Lensa gravitasi menjadi alat astronomi modern, kita melihat galaksi jauh melalui kaca pembesar gravitasi. Skala kedua, gravitasi menjebak cahaya. Di black hole,
Gravitasi sangat kuat sehingga bahkan cahaya tidak bisa lolos. Ini disebut event horizon, batas di mana cahaya mati. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Jadi, gravitasi tidak hanya memengaruhi benda berat. Gravitasi memengaruhi cahaya itu sendiri. Dan cahaya, yang paling cepat di alam semesta, bisa dibelokkan, dan bahkan bisa dikalahkan. Ini adalah bukti bahwa gravitasi adalah penguasa sejati alam semesta. Gravitasi tidak hanya menarik benda. Gravitasi menarik cahaya. Dan cahaya tidak bisa menolak. Fakta keenam, kecepatan cahaya adalah batas absolut. 300.000 km per detik, tidak ada yang lebih cepat. Ini bukan sekadar batas. Ini adalah aturan alam semesta. Tidak ada informasi, tidak ada materi, tidak ada apapun yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Dari mana batas ini? Dari relativitas Einstein. Semakin cepat sesuatu bergerak, semakin lambat waktu berjalan. Pada kecepatan cahaya, waktu berhenti. Jika kamu bergerak secepat cahaya, waktu di luar bergerak tanpa batas. Kecepatan cahaya adalah batas ultimate. Tidak ada yang bisa melampauinya, bahkan pikiranmu. Fakta ketujuh, mata tidak melihat. Mata hanya menangkap cahaya. Otakmu yang melihat. Mata mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal itu dikirim ke otak, dan otak menafsirkannya sebagai gambar. 80% dari apa yang kamu lihat adalah hasil kerja otak. Matamu hanya 20%. Kamu melihat dengan otakmu. Inilah kenapa dua orang bisa melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Otak mereka menafsirkan secara berbeda. Kamu tidak melihat dunia dengan matamu. Kamu melihat dunia dengan otakmu. Fakta ke-8, cahaya datang dalam paket-paket kecil yang disebut foton. Ini adalah kuantum cahaya. Foton adalah partikel elementer. Tidak ada yang lebih kecil. Foton adalah satuan dasar cahaya. Inilah yang menjelaskan efek fotolistrik, cahaya bisa melepaskan elektron dari logam. Itu tidak mungkin jika cahaya hanya gelombang. Foton adalah bukti bahwa cahaya adalah partikel. Dan gelombang. Dan keduanya sekaligus. Inilah bedanya memahami cahaya hanya di permukaan dengan memahami sampai ke akar. Lapis 1, apa? Cahaya adalah gelombang dan partikel, bergerak pada kecepatan absolut. Lapis 2, dari mana? Cahaya dari foton, gravitasi, dan kecepatan yang terbatas. Lapis 3, syarat. Untuk melihat, harus ada cahaya, mata, dan otak yang menafsirkan. Fase 2 masih berjalan. Kita sudah membahas panas, air, suara, dan cahaya. Tapi masih ada yang lain, sama misteriusnya, sama dekatnya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi, itu cerita untuk nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santai dan tetap penasaran.